Semuanya yang kita share di sini adalah tentang Jepang, pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. So, kita langsung lanjut aja ke videonya. Sebagaimana kita tahu sendiri, bahasa Jepang itu makin kesini makin populer. Setuju gak sih teman-teman? Jadi makin banyak orang Indonesia yang memiliki minat untuk belajar bahasa Jepang. Entah karena mereka memang suka dengan bahasanya atau budayanya, atau rata-rata sih kalau anak muda tuh senang dengan pop culture-nya ya. Kayak anime, manga, mereka tuh sangat suka gitu kayak dengan si pop culture Jepang itu sendiri. Ataupun nih, orang tuh ada yang niatan belajar itu cuma buat iseng. Ada loh, jadi kayak belajar bahasa Jepang, buat apa? Buat nambah soft skill aja gitu. Ada ya guys ya. Ada juga yang mungkin belajar tuh memang ingin melanjutin studi atau sekolah di Jepang. Ada juga yang paling banyaknya sih kalau zaman sekarang ya, maksudnya di periode sekarang itu adalah karena ingin bekerja di Jepang, ingin digaji menggunakan yen. Apakah kalian salah satunya mungkin? So, apapun alasannya, tapi kalau misalkan kalian memang pengen belajar bahasa Jepang, ya kalian sudah menemukan video yang tepat. Oke, sekarang aku akan coba share sih ya tentang bahasa Jepang itu sendiri. Menurut kalian, apa sih yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar orang bicara bahasa Jepang? Atau mungkin baca tulisan dalam bahasa Jepang? Pastinya yang paling pertama kalian akan berpikir bahwa bahasa Jepang itu menarik dan unik banget. Yes, aku bisa bilang bahasa Jepang ini beda banget dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia. Yang pertama, yang paling mencolok tentunya dari tulisannya sendiri. Yes, huruf Jepang atau tulisan bahasa Jepang itu ada 4 teman-teman. Ada hiragana, ada katakana, ada kanji, dan romaji. Kita pertama-tama ya harus kenalan dulu dong sama huruf-hurufnya. Emang ada huruf apa aja sih gitu. Karena kita taunya selama ini kayak huruf Jepang tuh kusut-kusut ya. Ternyata huruf Jepang juga ada alfabetnya. Yes, karena ada 4 jenis huruf tuh dalam bahasa Jepang. Kita coba bahas satu persatu. Sekarang mari kita bahas huruf-huruf Jepang satu persatu teman-teman. Kan tadi aku bilang ada 4. Yang pertama itu kita mulai dari hiragana. Oke, hiragana ini digunakan untuk menulis kosakata asli Jepang. Kayak gitu. Misalnya apa kak? Misalnya yang sederhana ada daigaku, ada sensei, ada gakse, dan lain-lain. Pokoknya kosakata asli dari Jepang ya kita tulis menggunakan hiragana. Jumlahnya juga cenderung sedikit kok teman-teman, hanya 46 huruf saja. Dan karakteristiknya hiragana ini kayak tulisan perempuan. Karena apa? Karena dia bentuknya bulat-bulat. Jadi kayak apa ya, luas gitu ya, si tulisannya tuh lucu gitu. Itu adalah karakteristik dari hiragana. Next kita akan bahas katakana. Ini jenis huruf Jepang yang kedua ya. Katakana ini juga jumlahnya sama kok dengan hiragana, ada 46. Begitupun hurufnya, bunyinya pun sama dengan hiragana. Lantas bedanya di mana? Bedanya di bentuk hurufnya. Kalau hiragana tadi bentuknya bulat-bulat, kalau katakana ini bentuknya lebih kaku, lebih tegas dan lebih tajam-tajam bersudut gitu karena diidentikan dengan tulisan laki-laki. Apa fungsinya kak katakana ini? Fungsinya adalah untuk menulis kosakata serapan termasuk nama orang asing dan nama negara. Kayak gitu, nama negara asing ya selain Jepang gitu loh guys. Nah, contoh ya biar lebih gampang. Ada kata misalkan soccer gitu ya, bola gitu kan jadinya saka gitu. Kalau kata game, kita tahu game gitu ya, permainan, dikata-kanain menjadi game kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan katakana, ingatnya itu kosakata serapan semua ditulis pakai katakana ya. Kemudian kita punya satu jenis huruf yang menjadi musuh semua orang yang belajar bahasa Jepang, yaitu kanji. Waduh, siapa nih di antara kalian yang masih bilang kanji itu susah? Gampang teman-teman, asal tahu caranya, bukan yang asal tahu bentuknya. So, kanji ini apa sih ya? Jadi kanji ini pun sebenarnya sama sih sama hiragana. Kanji ini untuk menulis kosakata asli Jepang yang sebenarnya gitu loh guys. Jadi kosakata yang emang asli dari Jepangnya, semua tuh bisa ditulis menggunakan kanji. Contoh kamandai, contohnya misalnya adalah kanji ini, hi atau matahari. Ada kanji yama yang bisa artinya adalah gunung. Nah, itu semua adalah kosakata asli Jepang gitu loh guys. Dan biasanya si kanji ini tuh melambangkan sesuatu. Jadi bentuknya itu terinspirasi dari bentuk yang sebenarnya. Berapa sih kak jumlah kanji? Ya, kalau misalkan dibilang jumlah kanji tuh kayaknya banyak banget ya, kayak agak impossible untuk dihafalkan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari di Jepang, kanji yang digunakan itu ada sekitar 2000 sampai dengan 3000 kanji. Tapi aslinya guys, ada lebih dari 50.000 kanji yang ada di Jepang. Waduh,
banyak banget. Tapi tenang aja, buat kalian semua yang mungkin baru pemula, cukup hafalin kanji-kanji yang digunakan di zaman sekarang aja. Nggak usah repot-repot ngapalin kanji nama-nama orang dari zaman dulu. Itu nggak usah ya teman-teman, seperti itu. Dan satu huruf lagi yang terakhir, yang keempat adalah romaji. Yes, huruf romaji. Ya, J-nya sendiri itu sebenarnya huruf sih, nggak usah pakai huruf lagi ya. Jadi kita sebut saja romaji. Apa sih kak romaji itu? Romaji itu sama kok kayak alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yes, itu adalah romaji. Hai, jadi romaji ternyata dipakai juga di Jepang. Boleh nggak sih kak kita pakai romaji aja selamanya? Ya nggak bisa dong guys, karena itu hanya salah satu dari 4 huruf Jepang gitu. Romaji dipakai buat apa? Biasanya romaji ini untuk menuliskan singkatan gitu ya. Kayak nama perusahaan atau apa gitu, perusahaan asing. Atau mungkin nama-nama brand. Biasanya juga digunakan si romaji ini. Kenapa? Karena kalau misalkan Jepang mau mengincar apa ya, kayak pasar internasional gitu ya, misalnya untuk marketingnya kan harus ke luar negeri atau apa, nggak mungkin dong tulisannya pakai katakana. Kayaknya agak susah dibaca ya. Kayak contoh brand-brand yang pakai romaji misalnya kayak Honda, Mitsubishi gitu ya. Kan kita nggak mungkin tulis pakai katakana terus kita jual ke negara lain dan mereka nggak bisa baca dong gitu. So, disinilah fungsi dari romaji itu sendiri. So, teman-teman, dalam satu kalimat bisa saja keempat jenis huruf tersebut dipakai bersamaan loh. Oke, kalau nggak percaya nih, lihat contoh berikut ini. Ashita no kabushiki gaisha no Suzuki to no meeting wa sanka shite kudasai ne. Ya, tolong ikut meeting bersama PT Suzuki besok ya. Oke, kalau kalian lihat tuh ya dari si contoh kalimat tadi, itu 4 jenis huruf yang aku jelaskan tadi. Semuanya muncul. Dari mulai hiragana ada, katakananya dipakainya di meeting, Suzuki-nya itu pakai romaji gitu ya. Dan sisanya ada yang pakai kanji, ada yang pakai hiragana. So, bener kan keempat jenis huruf itu kalian harus kuasai pastinya. Well, ternyata memang Jepang ini unik banget karena mereka punya 4 jenis huruf gitu ya guys ya. Tapi gimana sih kak, masa kita harus hafalin semuanya langsung atau gimana nih baiknya? Step awalnya yang jelas kalian harus bisa hafalin hiragana dan katakana dulu ya. Aku nggak bilang hafalin sih, tapi kuasai gitu ya. Jadi kalian tuh bener-bener harus udah masuk ke otak kalian adalah hiragana dan katakana. Yang pertama, karena kedua jenis huruf ini tuh kan jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya, masing-masing 46 saja. Terus ini tuh memang langkah pertama untuk kalian belajar pakai buku-buku bahasa Jepang gitu loh, textbook bahasa Jepang, karena kalaupun ada tulisan kanji di atasnya suka ada furigananya. Jadi kalau kalian belum hafal hiragana, belum hafal katakana, itu akan susah sih untuk belajar ke next stepnya. So langkah pertama kalian harus kuasai dulu hiragana dan katakananya dulu ya. Kalau untuk kanji memang secara jumlah tuh kan ada banyak banget ya guys ya. Jadi sebenarnya kalau kanji sebari jalan tuh nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah hafal hiragananya, karena nanti bisa dibantu sama furigana alias tulisan hiragana kecil di atas kanji yang menunjukkan cara bacanya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke keunikan yang kedua, yaitu kalau di bahasa Jepang tuh adalah pola kalimatnya. Kalau tadi yang pertama jenis hurufnya tuh ada 4 gitu ya. Nah yang kedua ini di pola kalimatnya memang unik loh teman-teman. Kalau misalkan kita tahu pola kalimat bahasa Indonesia yang suka kita pelajari, yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah S, P, O, K. Bener gak sih? Bahkan dalam bahasa Inggris pun kita pakainya S, P, O, K. Nah, tapi dalam bahasa Jepang tuh beda banget teman-teman. Kalau di bahasa Jepang pakainya S, K, O, P. Wow, kok bisa gini ya kak? Ya, memang dari segi struktur kalimatnya mereka tuh dari awal udah pakai format seperti ini. S, K, O, P. Oke, kita langsung coba contohin aja ya. Kita pelan-pelan gitu dari bahasa Indonesia dulu. Misalnya, aku beli sepatu di mall. Itu udah SPOK kan? S-nya adalah aku, P-nya itu beli, O-nya itu sepatu, K-nya itu di mall. Kalau misalnya kita mau ubah ya, mau translate gitu ke bahasa Jepang, nah kita harus ngikutin sih pola kalimatnya mereka alias SKOP. Berarti menjadi aku di mall sepatu beli. Oke, agak bingung nih kak. Yes, tapi memang seperti itulah adanya teman-teman. Nah, sebelum aku lanjutin teman-teman, ada satu hal juga yang ini nggak kalah penting untuk kalian ketahui, yaitu fungsi partikel dalam bahasa Jepang. Jadi keunikan dalam bahasa Jepang yang lainnya adalah mereka itu menggunakan partikel gitu.
Partikel ini tuh ada macam-macamnya, ada wa, mungkin teman-teman tahu ada ni, ada de, ada wo, ada e, ya gitu kan. Partikel tuh banyak gitu kan. Nah, partikel ini tuh merupakan ciri khas juga ya dari bahasa Jepang itu sendiri. Dan biasanya setiap partikel itu menandakan fungsi dari setiap kata dalam kalimatnya. Kayak misalnya partikel penanda subjek adalah wa, partikel penanda objek adalah o. Kemudian misalnya partikel penanda keterangan waktu ada ni dan lain sebagainya. Tapi kalau Manda jelasin sekarang tentang partikel ini kayaknya bakal kepanjangan teman-teman. Jadi nanti aku akan bikin di video terpisah. So teman-teman stay tune juga untuk lebih mengerti tentang partikel. Tunggu aja video aku yang berikutnya. Nah teman-teman, sekarang kita coba lihat kalimat yang sudah kita ubah polanya ke pola kalimat Jepang tadi. Kita insert partikel di antaranya. Gimana? Kita coba ya. Tadi kan kita udah urutin sesuai SKOP. Ada aku mau sepatu beli. Ya oke, sudah benar ya, sesuai dengan urutan bahasa Jepangnya. Kalau misalkan kita insert si partikelnya seperti tadi, aku itu adalah subjek. Berarti setelah subjek ada wa gitu. Yang kedua itu ada mall. Teman-teman, mall itu kan kayak penanda ini ya, apa sih, keterangan tempat. Nah kalau keterangan tempat itu pakainya de. Jadi aku wa mall de. Terus ada sepatu ya, sepatu beli. Nah sepatu dan beli di antaranya itu kita bisa insert satu partikel lagi, yaitu partikel o untuk seperti penanda objek gitu loh guys. Dan di terakhirnya karena ada predikat alias predikatnya ditempati oleh kata kerja, kita tambahkan mas aja terlebih dahulu ya, bentuk paling simpelnya aja, bentuk paling umumnya saja gitu. So sudah aku susun ini sesuai dengan SKOP dan sudah aku masukkan juga partikelnya. Selanjutnya apa nih? Coba kita lihat ya. Berikutnya, teman-teman langsung saja kosakatanya ubah ke dalam kosakata bahasa Jepang ya. Kan tadi kita udah sempilin si partikel-partikelnya ya. So, jadi seperti apa? Jadinya, watashi wa moru de kutsu wo kaimasu. Oke, wih, baru belajar berapa menit udah bisa nih teman-teman semua bikin kalimat. Jadi itu adalah step-step untuk teman-teman bisa menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Jepang gitu ya. Untuk pemula pastinya. Jadi langkah pertamanya tadi apa teman-teman? Kalian harus bisa mengenali dulu fungsi katanya. Ini tuh yang mana yang subjek, yang mana yang predikat gitu-gitu ya. Jadi kalian kenali dulu fungsi katanya satu persatu. Udah itu kalian urutkan berdasarkan si SKOP tadi yang Jepangnya ya. Jadi S-nya mana? K-nya mana, O-nya mana, P-nya mana, urutin seperti itu. And then setelah itu selipkan partikelnya yang sesuai dengan fungsi katanya guys. Dan yang terakhir langsung saja kalian translate berdasarkan kotobanya alias kosakata dalam bahasa Jepangnya. Beres deh. Nah untuk pertama-tama sih masih boleh kayak gitu. Tapi lama-kelamaan teman-teman harus sudah mengerti logika berpikirnya. Jadi harus sudah bisa coba secara spontan biar bisa apa ya, kayak dikit-dikit bisa cobain sambil ngobrol. Jadi lama-lama kalian bakalan lebih luas, lebih kebiasa menggunakan bahasa Jepang. Ngomong-ngomong, buat teman-teman jangan sampai kalian ketukar ya antara kalimat dan juga kata gabungan. Nah, dua hal ini nih sering tertukar. Jadi para pembelajar bahasa Jepang tuh biasanya masih nggak ngerti nih, yang mana sih yang kalimat, yang mana sih yang kata gabungan. Nah, yang jelas perbedaannya kalau kalimat itu paling tidak ya, kalimat itu tuh ada topik pembicaraannya dan ada penjelasannya ya. Jadi kalau topik pembicaraan itu kan si subjeknya tuh ada dan ada si penjelasannya alias si predikatnya tuh apa sih gitu. Kalau minimal ada S dan ada P, ini paling nggak udah bisa disebut kalimat. Nah, aku mau tanya dulu, siapa di antara teman-teman yang bahasa Indonesianya remedial? Hayo, ngaku. Tapi emang bahasa Indonesia susah loh kadang-kadang ya guys ya. Nah, si kata gabungan ini juga tentunya kita pelajari kok dalam bahasa Indonesia sekalipun gitu. Jadi kata gabungan itu adalah memang kata yang digabungkan untuk bukan menjelaskan sih, lebih kayak membuat suatu kosakata yang baru. Kayak misalnya apa ya? Buku saya, rambut saya, kayak gitu-gitu loh. Hari libur misalnya kayak gitu. Nah itu tuh kata gabungan gitu loh guys. Itu beda dengan kalimat. So bagaimana cara membuat kata gabungan dalam bahasa Jepang? Caranya agak unik sih. Kita coba aja menggabungkan kata benda dan kata benda terlebih dahulu ya. Nah tipsnya adalah dibalik gitu loh guys. Dibalik. Terus tengahnya disempilin no. Sesimpel itu. Kayak misalnya aku mau bilang sekolah saya. Nah itu kan sebuah kata gabungan ya.
sekolah saya, sekolahnya aku loh gitu. Kalau misalkan mau dijelaskan, gimana nih bahasa Jepangnya untuk kata gabungan tersebut? Gampang banget. Pertama kita balik dulu. Jadinya aku sekolah, betul kan? Di tengahnya kasih no, aku no sekolah. Translate deh ke bahasa Jepang. Watashi no gakko. Watashi no gakko. Artinya sekolah aku. Simple banget teman-teman. Jadi kalian udah bisa ngebedain ya yang mana yang kata gabungan, yang mana yang bukan kata gabungan alias kalimat yang memiliki paling tidak subjek dan predikat. Kayak gitu loh guys. Jadi sesimpel itu. Kata gabungan itu sendiri pun nggak perlu kata benda dan kata benda saja seperti yang aku jelasin tadi. Bisa juga ya kayak kata benda, kata sifat nih ya. Kata sifat tambah kata benda bisa. Kata kerja tambah kata benda bisa dan lain sebagainya. Itu bisa-bisa aja. Dan itu bisa kalian ulik sendiri sih. Kalau menurut aku udah yang penting udah tahu ya si pahamnya, cangkemnya tuh gimana. Sisanya kalian bisa explore sendiri. So, teman-teman, keunikan yang kedua ini tuh membuat step kedua dalam belajar bahasa Jepang kita ini menjadi lebih bisa kita pahami banget ya. Yaitu pertama, teman-teman harus bisa mengerti susunan kalimat itu harus gimana sih. Itu ya langkah pertamanya. Berikutnya, kalian harus memahami logika partikel. Di mana partikelnya disempilkannya, terus partikel apa yang digunakan itu udah harus mulai masuk ke logik kalian supaya nanti bisa menjadi apa ya, kebiasaan yang otomatis gitu loh guys. Gitu kalau untuk itu. Nah, kalau misalnya kalian udah mengerti dua langkah yang tadi, berikutnya adalah tentang kosakata sih guys. Kalau misalnya kosakata itu kan banyak ya, tahu sendiri dalam bahasa Indonesia aja kadang kita masih ada yang belum tahu ini bahasa Indonesianya apa sih gitu kan. Apalagi di bahasa asing yaitu bahasa Jepang. Jadi tipsnya kalau dari aku, kamu harus sediakan 3-15 menit dalam sehari untuk apa? Untuk menambah kosakata baru setiap harinya. Dan ini adalah PR kalian seumur hidup guys, karena memang ini harus konsisten sih. Jadi kalian nggak bisa yang kayak cuman belajar hari ini doang dan menganggap itu udah bisa lah gitu. Tidak ada, yang namanya belajar bahasa itu harus konsisten, terus-terusan setiap hari, nggak ada kata cukup. Karena yang namanya bahasa itu berkembang seiring dengan waktu. Bener gak sih teman-teman? Wakamono no kotoba alias kosakata anak muda tuh pastinya bertambah terus kan setiap saat. Nah itulah kenapa kalian harus terus konsisten belajar bahasa. Ya jadi PR dari aku, ingat-ingat ya, harus nambahin kosakata baru setiap harinya. Oke guys, minimal 3 ya. Nah intinya teman-teman, kalau kalian sudah memiliki banyak kosakata itu bakal lebih mudah lagi buat kalian bikin kalimat gitu. Paling tidak dengan kalian mengikuti step 1 dan step 2 tadi, kalian udah bisa loh bikin kalimat-kalimat simple. Kayak misalnya aku makan di restoran, aku pergi ke sekolah. Kalimat-kalimat seperti itu udah bisa kalian bikin sendiri. Apalagi kalau kosakata kalian ya udah semakin banyak. Wah itu bakal lebih asik sih teman-teman. So kalau sudah mengerti kedua step tadi, kita akan langsung next ke step yang ketiga. Nah yang ini tuh mungkin agak unik ya buat teman-teman semua juga, yaitu tentang konjugasi kata kerja. Sama halnya dengan di Indonesia dan di bahasa Inggris pun ada ya yang namanya konjugasi kata kerja. Begitupun yang di Jepangnya. So yang Jepang ini sebenarnya konjugasi kata kerjanya juga menurut aku ya ini tuh lebih mudah loh daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kebayangnya di bahasa Inggris ada verb ing, ada kalimat lampau juga yang benar-benar semua itu berubah-ubah, ya nggak sih? Bener nggak sih? Jadi kalau di Indonesia ada memakan, dimakan, yang gitu-gitulah, itu kan konjugasi terhadap kata kerja. Nah di bahasa Jepang tuh ada 5 guys jenis konjugasi kata kerjanya, dan simple, dan juga semuanya sudah mengikuti logika berpikir kalau menurut aku. Jadi kalau kalian udah pelajarin itu bakal langsung masuk ke otak kalian guys. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama ada bentuk A. Bentuk A itu adalah bentuk kasual negatif teman-teman. Kemudian ada bentuk I. Bentuk I itu adalah bentuk mas. Kemudian ada bentuk U. Bentuk U itu adalah bentuk kamus. Kemudian ada bentuk T. Bentuk T adalah bentuk sambung ya, untuk bentuk yang menyambungkan gitu loh guys. Kemudian ada bentuk ta, yaitu bentuk lampau kasual. Oke, itu adalah kamus yang kita bikin sendiri ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita dalam mengingat si konjugasi kata kerja, kita bikin deh bentuk A, I, U plus T plus ta ya. Jadi ada beberapa cara buat kalian ngafalin si konjugasi kata kerjanya. Nah kalau sudah mengerti tentang konjugasi kata kerja ini guys, kalian tuh bakal ketemu sama pola-pola instan yang bisa kalian gabungin nih sama si konjugasi kata kerjanya. Pola-pola siap pakai ini tuh sangat berguna loh dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya pernah dengar gak bentuk T
ditambah kudasai. Wah, sering sih denger di anime. Wah, sering sih Kak denger di restoran, denger di kehidupan sehari-hari di drama Jepang misalnya. Yes, karena bentuk te kudasai ini kayak artinya tuh tolong bla 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 gitu. Kayak misalnya aku mau bilang tolong pergi gitu ya. Jadi bentuk te kudasainya adalah dari ikimas dulu. Dari ikimas ubah ke bentuk te menjadi ite. Terus tambah kudasai, ite kudasai, tolong pergi, kayak gitu. Terus ada lagi nih teman-teman, misalnya bentuk a ditambah nakereba narimaseng. Waduh, ini bagaimana Kak? Ya, ini tuh artinya harus. Mau ngomong harus aja kayak ribet banget, kudu bentuk a tambah nakereba narimaseng. Yes, mau nggak mau ya teman-teman. Tapi ini adalah pola siap pakai yang kita satukan dengan bentuk a gitu loh guys. Kayak contohnya apa ya, misalnya harus makan, pokoknya kamu tuh harus makan, kayak gitu ya. Kita cari tahu dulu makan bahasa Jepangnya apa. Tabemas ya, ubah ke bentuk a menjadi tabenai, tapi a-nya nggak dipakai, menjadi tabe nakereba narimaseng gitu. Kayak misalnya mamah-mamah tuh suka ngomong gitu, tabe nakereba narimaseng yo, nggak boleh kalau kamu nggak makan ya. Jadi intinya harus makan. So banyak sekali pola-pola siap pakai yang bisa digabungin sama konjugasi kata kerja kayak tadi. Tapi seperti biasa kalau aku bahas di video ini nggak akan sempat teman-teman. Jadi nanti aku pisahkan di video terpisah pastinya ya. Jadi kalian tunggu aja video-video berikutnya supaya lebih jago bahasa Jepangnya. Gimana nih? Sebenarnya pembelajaran hari ini tuh basic banget ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi belajar di tengah-tengah udah sampai di bab berapa gitu misalnya, pasti bakalan iya ya, bakal nge-review ulang nih. Ternyata dulu tuh stepnya begini ya. Apa mungkin di antara kalian ada yang kelewat-lewat, ada yang masih nggak sama nih logika berpikirnya? Semoga dengan menonton konten ini kalian jadi lebih tersistematis lagi ya di kepalanya. Oh iya, ternyata step-step belajar bahasa Jepang tuh kayak gini. Oh iya, ternyata yang aku masih miss tuh di bagian partikelnya. Oh iya, ternyata aku juga si kata kerja, misalnya bentuk ta atau bentuk a, aku masih nggak ngerti. Nah, kalau kalian udah mengerti nih di mana nih letak kekurangan kalian, itu bakal lebih mudah buat kalian untuk mempelajari bahasa Jepang ke depannya loh. Yang jelas sebenarnya bahasa Jepang itu gampang guys, belajar secara otodidak juga bisa, tapi kalau mau aku bantu juga bisa. Kalau misalkan ada materi apa lagi yang mau kalian bahas, misalnya ke depannya juga boleh, silahkan langsung aja tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian, terutama yang dia belajar bahasa Jepang tapi nggak bisa-bisa gitu loh guys. Boleh bantu di share aja ya. So, mungkin buat video kali ini sampai di sini, semoga bermanfaat teman-teman, dan kita akan bertemu di video berikutnya ya. Arigato, mata ne. Ayam goreng saus tiram. Rasanya gurih, ayamnya juga keluar dengan baik. Gurih sausnya juga keluar dengan baik. Halo sahabat, kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua ya, yaitu Simpan Rudi TV. Masak apapun jadi gampang. Sahabat, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Kita akan masak-masak kembali. Ini kita basicnya dari ayam goreng marinasi ya sahabat ya, yang sudah kita kreatifkan menjadi ayam goreng saus tiram. Yang pertama saya akan membuat ayam goreng tepungnya. Ini ayam yang kita butuhkan 650 gram dada ayam yang sudah difile. Nah, ini akan kita bumbuin dulu. Kita masukkan bumbu desaku marinasi. Tinggal kita taburkan 1 saset bumbu desaku marinasinya ke atas dada ayam seperti ini ya sahabat ya. Kemudian sahabat, saya menggunakan 1 butir telur ya. Kita masukkan. Nah, ini kita akan ratakan terlebih dahulu sampai betul-betul merata ya. Sampai bagian semua dari dada filenya ini merata ya. Nah, saat ini juga kita akan masukkan yaitu 5 sendok makan maizena ya. Nah, ini kita ratakan sampai semuanya terselimut dengan tepung maizena. Sekarang kita masukkan 1,5 sendok teh desaku bawang putih bubuk. Oke. Nah, ini ada desaku cabai bubuk ya sahabat ya. Langsung aja kita masukkan 1 sendok teh desaku cabai bubuk. Nah, ini kita campur merata lagi ya,
sampai keseluruhannya merata ya. Oke, ini sudah rata. Ini saya marinate sampai 30 menit. Setelah 30 menit baru kita goreng ya sahabat ya. Nah, sahabat, ini sudah panas. Saatnya kita goreng. Kita masukkan satu persatu seperti ini ya. Nah, ini semuanya sudah masuk ya. Ini kita bolak-balik sampai dia matang merata ya. Sampai kuning keemasan. Nah, ini warnanya sudah cantik ya. Kuning keemasan, lebih coklat sedikit lagi supaya permukaannya semua crunchy seperti ini. Langsung kita tiriskan. Aroma gurihnya keluar nih sahabat ya. Oke. Nah, sahabat, sekarang kita membuat saus tiramnya ya. Yang pertama, ini ada saus tiram 1 sendok makan. Kemudian ada kecap asin sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kecap manis 1 sendok makan. Oke. Kemudian kita masukkan yaitu desaku bawang putih bubuk. Ini kita masukkan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian saya akan tambahkan lagi setengah sendok teh ladaku merica bubuk ya sahabat ya. Kemudian kita tambahkan garam 1/4 sendok teh. Kemudian kita akan tambahkan lagi 1,5 sendok makan gula pasir. Kemudian saya akan tambahkan air 8 sendok makan. Ini jangan semuanya dulu ya sahabat ya, supaya maizenanya bisa larut ya. Kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini boleh diaduk dulu ya sahabat supaya maizenanya larut ya, seperti ini. Oke. Kita baru tambahkan sisanya 4 sendok makan ya. Jadi total airnya 8 sendok makan ya sahabat ya. Kita ratakan dulu. Yang penting gulanya nih sahabat ya. Kalau tidak terdengar gesekan berarti semuanya sudah larut. Siap kita panaskan minyak gorengnya 3 sendok makan. Langsung kita panaskan dengan api sedang. Jadi kita tumis bawang bombaynya sampai tercium aromanya saja ya. Jangan sampai terlampau layu ya. 1 buah bawang bombay yang kita potong memanjang seperti ini ya. Oke, sudah bagus. Kita masukkan cabai merah 1 buah saja yang kita rajang serong. Kena minyak dulu semuanya. Baru daun bawang 1 batang yang diambil hijaunya saja. Nah, kalau sudah pas matangnya seperti kita menumis sayur ya, baru kita masukkan sausnya yang sudah kita jadikan satu ya. Kita aduk sampai dia bening ya. Kita aduk terus. Nah, ini sudah mulai bening. Baru kita masukkan ayamnya sekarang ya, yang sudah digoreng. Kita aduk merata. Dan sampai semuanya terselimut dengan saus tiramnya. Oke, siap untuk kita hidangkan ya. Aromanya enak banget sahabat ya. Paduan antara gurih ayamnya dan sausnya itu keluar semuanya ya sahabat. Nah, sahabat, sudah selesai ya ayam goreng saus tiramnya. Simpen Rudi, masak apapun jadi gampang. Sahabat, ini metode marinasi yang paling gurih. Goreng bahan tanpa bumbu, campurkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh desaku ketumbar bubuk, setengah sendok teh desaku kunyit bubuk, dan tambahkan 5 sendok makan air. Masukkan larutan marinasi langsung ke dalam gorengan. Semua gorengan jadi gurih. Halo bro. Masuk. Wih, sambal goreng nih. Buatan ibumu nih? Bikin sendirilah, gampang bro. Bawang merah, bawang putih dan tomat dihaluskan. Tumis hingga harum, masukkan 1 gelas air. Masukkan 1 saset desaku bubuk sambal goreng, tambahkan kentang goreng dan bahan lainnya. Sejak ada desaku, aku bisa bikin sambal goreng. Jangan lupa baca cara masaknya. Sahabat, hampir semua sayuran bisa dibikin lodeh.
Mau masak lodeh? Gampang. Iris bawang merah dan bawang putih, tumis hingga harum. Tambahkan santan, dan ini rahasianya. Tambahkan Desaku bubuk lodeh. Masukkan sayuran. Jadi deh. Dengan Desaku, masak lodeh jadi praktis. Pertama kali mengenalnya, aku langsung jatuh cinta. Aromanya, rasanya, dan keasliannya membuat masakan saya sangat bercita rasa. Sahabat, tambahkan Desaku ketumbar bubuk untuk masakan Indonesia dengan penuh cita rasa. Pepes ayam kuning. Bakal jadi rebutan sih. Ayamnya yang penuh cita rasa dan warna yang cantik bakal bikin momen makan makin hangat bersama keluarga. Hai guys, kita jumpa kembali di Si Perudi. Masak apapun jadi gampang. Nah, saat ini saya akan membuat suatu bumbu, yaitu bumbu dasar kuning. Nah, dari bumbu dasar kuning, ini bisa mewakili semua masakan Indonesia yang berwarna kuning. Tinggal kita menambahkan bumbu-bumbu apa rempah-rempah yang dipergunakan untuk masing-masing masakan ya. Nah, selain digoreng, dibakar, atau diungkep, kali ini saya akan bagikan, yaitu resep metode pepes ayam kuning. Nah, bumbunya apa saja? Di sini ada bawang merah 400 gram, kemudian ada jahe 6 cm seperti ini, kemudian ada kemiri 6 butir ya seperti ini. Nah, ini kita masukkan dulu semuanya dalam blender. Ini 400 gram bawang merahnya ya. Ya. Jahenya 6 cm ya. Kemudian kemirinya 6 butir. Kemudian kita masukkan 350 ml minyak goreng ya. Kemudian kita akan masukkan yaitu Desaku kunyit bubuk ya. Desaku kunyit bubuk ini terbuat dari kunyit segar pilihan dengan kualitas terbaik. Nah, ini keunggulannya warnanya cerah dan tidak getir. Jadi bisa dipakai untuk apapun juga, bahkan sampai minuman juga enak banget ya. Kita masukkan 3 saset. Dan bumbu dasar ini bisa untuk 15 kali masak ya. Sekarang kita akan masukkan yaitu 2 saset ladaku merica bubuk. Ya, cukup. Kemudian saya tambahkan garam ya. Garam yang dibutuhkan 1 sendok makan ya. Kita tutup. Kita siap untuk kita haluskan sekarang ya. Seperti ini cukup. Sampai ke atas berarti cukup. Ini siap untuk kita tumis ya. Jadi tidak perlu pakai minyak lagi. Kita masukkan dalam pan. Kita nyalakan dengan api sedang. Nah, ini kualitas dari Desaku kunyit bubuk ini bisa dilihat ya. Kuningnya cantik alami seperti ini ya. Dan keunggulannya lagi bisa mengurangi aroma amis atau anyir pada ikan atau ayam ya. Nah, ini dia sudah mulai mendidih gini. Sekali-sekali kita aduk ya. Nanti kalau misalkan sudah mulai kelihatan minyaknya, ini prosesnya kurang lebih antara 10-12 menit saja ya. Karena kita langsung menggunakan minyak, jadi tidak ada cairan di sini. Langsung minyak kontak dengan bumbu yang itu membuat proses masakannya lebih cepat. Nah, ini harus sesering mungkin diaduk-aduk seperti ini ya, supaya rata ya. Nah, ini sudah mulai naik minyak ya, tapi bumbunya belum harum dan matang ya. Jadi kalau bikin bumbu dasar harus betul-betul harum dan matang juga tanak ya. Karena apa? Nanti pada proses penurunan untuk resep-resep lainnya, itu tidak membutuhkan proses pemasakan lagi untuk bumbunya. Jadi warnanya agak sedikit ada warna kecoklatan, itu sudah cukup ya. Ini finish. Udah selesai. Kita masukkan 100 ml air ya. Kita aduk rata dulu. Nah, ini aromanya jadi keluar bagus nih. Baru ada kita masukkan lagi. Yang pertama ada Desaku bawang putih bubuk ya. Ini kita akan masukkan yaitu 6 sendok teh Desaku bawang putih bubuk. Kenapa nggak taruh dari awal? Karena dia sudah melalui proses sehingga aromanya kemudian kegurihannya sudah pas. Dan ini cocok untuk semua masakan Indonesia.
Kemudian kita tambahkan gula pasir ya, sebanyak 1 sendok makan ya. Nah, kita aduk rata. Sampai rata benar. Langsung keluar aroma gurihnya ya. Dari bumbu yang sudah matang bercampur dengan desaku bawang putih bubuk semakin kuat ya. Nah, ini sudah bagus. Ini kita matikan. Kemudian kita dinginkan sesaat ya. Nah, ini kalau sudah dingin, kita harus blender lagi ya. Seperti yang saya tadi bilang, ini harus ngeblend, harus jadi satu kesatuan. Biar tidak terpisah antara bumbu minyak ya. Dan itu akan nanti kalau kita ambil, kualitasnya setiap masakan menjadi sama ya. Ini saya masukkan dulu ke dalam blender ya. Oke. Nah, ini udah masuk semua. Kita blender sekarang ya. Nah, cukup sekarang. Nah, ini langsung kita siapkan di dalam toples. Nah, ini sudah ngeblend jadi satu kesatuan. Udah bagus ya. Nah, ini sekarang sudah kita mempunyai yaitu bumbu dasar kuningnya ya. Nah, seperti ini. Ini kita sudah bisa masukkan dalam lemari es sebetulnya. Tapi karena saya mau langsung masak yaitu pepes ayam kuning ya. Saya ambil pannya dulu. Kemudian bahan-bahannya simple, ini ada di sekitar kita biasanya ya. Pertama ada ayam 1 ekor yang beratnya 700, kita potong menjadi 8 bagian, nanti isi satu pepesnya, bisa satu-satu, bisa dua-dua. Ini pertama, ini serainya harus kita rajang serong seperti ini. Ini masih ada warna ungunya, masih bagus ya. Oke. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Kita nyalakan dengan api sedang. Nah, ini sudah mulai panas ya. Kita bisa tumis sekarang supaya aromanya keluar dengan bagus seiring dia bertambah panas seperti itu ya. Nanti salamnya ini juga masih dipergunakan sampai selesai ya. Tapi ini kita keluarkan dulu aromanya. Diamkan sebentar. Baru tinggal masukkan yaitu bumbu dasar kuning sebanyak 6 sendok makan. Ini kita masaknya sebentar aja karena bumbu dasar ini kan sudah matang dan sudah tanak, sudah enak ya. Nah, aduk sampai rata ya. Karena bumbu dasarnya sudah matang, jadi kita bisa langsung masukkan ayamnya ya. Nah, ini kita aduk sampai berubah warna dulu bersama bumbunya. Langsung kita masukkan cabai rawit, ini sebanyak 8 buah. Kita aduk-aduk sampai berubah warna ya. Nah, ini sudah berubah warna ya. Kita masukkan air. Ini kita tanahkan sampai dia redius kembali ya. Supaya ayamnya masuk bumbunya. Kemudian kita tambahkan 1,5 sendok teh garam. Kemudian gulanya 1 sendok teh. Nah, ini kita serapkan sampai dia menyerap dengan baik ya. Ya, diaduk sampai menyerap ya bumbunya. Segini aja sudah aromanya sudah enak banget ya. Tuh, kalau kita nanti lebaran juga punya bumbu dasar sangat kepake ya. Jadi kalau misalkan membuat bumbu dasar 1, 2, 3 resep, proses masaknya hampir sama, menggunakan apinya juga hampir sama. Ayo ini kita bolak-balik. Nah, ini pepes-pepes ayam yang ditumis seperti ini, itu kita rasanya jauh lebih enak ya. Aduk-aduk seperti ini dan bumbunya juga sudah mengental ya, sudah bagus. Kita matikan dulu, aromanya enak banget. Saya kebayang kalau sahur pakai ini ya, ngantuk-ngantuk jadi melek ya. Oke, aromanya sudah sedap. Nah, sekarang siap untuk kita bungkus ya. Seperti ini ya. Ini daun salamnya kita ambil dulu. Daun salamnya kita taruh di bawah. Kemudian ayam. Kemudian cabenya 2 buah. Kemudian kita letakkan daun kemangi. Kemudian saatnya kita bungkus ya. Nah, ini biasanya bisa dibakar atau bisa langsung dihidangkan ya. Kedua-duanya enak ya. Kalau dibakar di satu sisi aja. Kita gunting ya.
Kita bikin lagi. Jangan lupa daun salamnya ya. Kemudian ini dada. Nih bumbunya mendok banget, enak ya. Jadi kemanginya memang harus betul-betul banyak seperti ini ya. Dia meresap minyaknya dan jadi enak ya. Jangan lupa ini yang bikin segar. Tinggal naikkan ke atas seperti ini, langsung dilipat satu sisi. Satu sisinya, yang ini baru dilepas ya. Kita naikkan lagi. Nah, sama seperti itu. Nah, ini siap untuk kita tutup. Pakai lidah ya, supaya lebih kuat. Dia daun seperti ini, kita semat. Nah, ini siap untuk kita kukus ya. Nah, ini kita kukus 15 menit dari sekarang dengan api sedang ya. Oke, ini sudah matang, siap untuk kita hidangkan ya. Nah, ini aromanya enak banget ya. Wah. Sekarang siap untuk kita hidangkan ya. Ini yang masih bungkusan. Nanti satu akan saya buka ya. Nah, ini hasil jadinya. Aromanya langsung enak ya. Seperti ini ya. Nah, sudah cukup. Nah, sudah selesai ya pepes ayam kuningnya. Mudah kan membuatnya? Saya akan kasih gambaran food cost-nya ya. Food cost-nya untuk membuat satu resep ini berikut daun dan semuanya itu totalnya adalah 41.500 ya. Jadi 4 bungkus kita jualnya per bungkus tuh isi 2 potong bisa 20.000 per bungkusnya. Nah, tiba saatnya kita untuk mencicipi ya. Ini dari aromanya enak banget ya. Nggak ada yang salah gitu ya. Dari aromanya, penampilannya. Sekarang kita coba cita rasanya ya. Oke, saya akan ambil. Nih, satu ya. Warnanya juga cantik ya. Ini matang sampai ke dalam ya, seperti ini ya. Dia masih juicy, masih merah seperti itu. Nah, ini menurut saya juga serainya juga enak kok untuk dimakan ya. Karena kita sudah rajang halus tadi ya. Ini tanpa apa-apa dulu. Dagingnya tuh lembut banget. Kalau digigit itu ada airnya. Dan masuk sampai ke dalam ya cita rasa bumbunya. Baik itu gurihnya, aroma-aroma yang kita pergunakan di dalam bumbu dasar kuning itu ya. Kemudian rempah-rempahnya, kalau warna kan sudah kelihatan cantik ya. Ternyata juga masuk ke dalam. Itu ada desaku kunyit bubuk, kemudian ada desaku bawang putih bubuk, kemudian ada ladaku merica bubuk. Itu keluar waktu kita makan maupun kita kunyah. Aduh, enak banget ya. Coba kita sekarang ditambah nasi ya. Sekarang pakai nasi, apakah cita rasanya masih enak ya? Karena nasi kan kalau kita tahu kalau bercampur dengan lauk dia bisa mengurangi rasa ya. Kemanginya ini kan cukup kenceng ya aromanya ya, tapi tidak melunturkan rasa yang ada di ayamnya. Tidak terasa aroma anyir dari ayam karena di dalam bumbu dasar kuning itu kan ada kunyit ya. Itu bisa meluruhkan atau mengurangi aroma anyir atau ciri khas ya dari protein yang kita pergunakan. Kebetulan saat ini adalah ayam. Pas ditelan itu terasa banget. Kemudian yang punya untuk resto atau rumah makan dan juga warung silakan menambahkan menu ini karena ini mudah sekali dibuat. Dan yang punya catering, bumbu dasar ini pasti sangat berguna. Jadi subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Ini penting banget kalau kita mengupload resep-resep yang baru. Nah, kalian orang pertama yang tahu. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang. Sa, いらっしゃいませ。人気ミステリー作家、今野京太郎先生のプレミアムサイン会開催しております。いらっしゃいませ。どうぞ、人気ミステリー作家、今野京太郎先生のプレミアムサイン会です。どうぞお越しください。もういいよ。いらっしゃいませ。新刊をお買い上げいただいた方にサインをお付けしております。いらっしゃいませ。もういいよ。今野京太郎先生のプレミアムサイン会です。いらっしゃいませ。やめようよ。ちょっと先生、何言ってんですか。
先生のサイン会ですよ。私は編集者として少しでも多くの方に喜んでいただこうと思ってこういうの開いてるんですから。さっきから誰も来ねえじゃねえかよ。いやいや、これからですって。この本書店でも好評で売り切れの店も出てきてるらしいんですから。これからですよ。会社でも好評でもうこれベストセラーになって在庫もなくなっちゃうんじゃないって言われてるんですから、先生。帰ろうよ。まあそう言わずにね、お客さんみんな待ってますよ。こっちが待ってんじゃねえかよ。大人になっていたいとそこはね、お客さんのためだと思って。さあ、いらっしゃいませ。人気ミステリー作家今野京太郎。タバコ吸ってくるから。ダメですよ、先生。先生のサイン会ですよ。先生いなくなったら。一人もいねえだろ。いや、先生がいなくなったら誰がされてるんですか？私ですか？いや違います、それは先生です。一人も来ねえじゃねえかよ。今に来ますから、先生ね。だいたいここ場所が悪いんじゃないの？そんなことないですよ。悪いよ。いや、ここデパート7階なんですけどね、普段そこの催し物会場でイベントとか物産展とかやってるんですけど、今日は何も開かれてないんでこの階にあまり人が来ないんですよ。帰ろうよ。今に来ますから。じゃあ帰ろうよ。今に噂が噂を呼んで、それが噂となって、それがさらに噂となって。待ちきれないよ。せっかちだな、尾形はもう。A 型だよ。大丈夫ですから。今に来ますから。だいたいこうトイレの前だよ。そうですよ。他に場所なかったの？ところがこれ夢占いによると、うんこがつくってのは良い兆しらしいんですよ。うんこつきたくねえよ。良い兆しらしいんで、逆に。現実なんだよ。まあね。いらっしゃいませ。今野京太郎先生のプレミアムサイン会大絶賛好評開催中です。いらっしゃいませ。お下がりください。痛々しいよ。いらっしゃいませ。どうぞ。お客さんいらっしゃいました。ほら。はい、いらっしゃいませ。はい、トイレに紙がない。なんかティッシュとか紙とかなんかいらない紙とかあればね、先生。いらない紙とか。ありがとうございました。いやー、喜んでましたよ。帰ろうよ。何ですか、先生。もう帰ろうよ。やっと一人目の読者が来てくれたんですよ。読者じゃねえよ。やっと一人目の方来てくれたんですか。あれは読者じゃねえよ。そんなことより、これ今トイレに紙がないみたいですから、この後じゃんじゃんお客さん来るかもしれませんよ。それでいいの？さあ、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、なんですか。トイレに紙がない。先生、ありがとうございました。悲しいよ。何が悲しいんですか、先生。悲しいに決まってんだろ。は？こっちは作品でケツ吹かれてんだよ。先生、意外なとこから人気がついたりしますから、どっかに人気に火がつくか分かりませんよ。こっからはつかねえよ。いや、どっから火がつくか分かりませんから。こっちは作品にクソがついてんだよ。さすが作家の方、うまいことおっしゃる。喜べねえよ。火がつくとクソがつくってね、うまいところ。なんで便所の神代わりにされなきゃいけねえんだよ。は？なんで便所の神代わりにされなきゃいけねえんだよ。じゃあ何ですか？作品を読んでもお尻を拭くだけの人はそれ読者じゃないって言いたいんですか？読者じゃねえよ。ケツ拭くだけの人は読者じゃないって言いたいんですか？読者じゃねえだろ、そんなの。それは傲慢だな。は？それは傲慢だと思う。は？先生、いいですか？あくまで読者が作者を読むんですよ。作者が読者を選んじゃいけないと思います、私。お前合ってるようで間違ってんだよ。それはおかしいと思う。さっきのやつのどこが読者なんだよ。そういうことは100万部言ってから言いましょう。何も言えねえよ。いらっしゃいませ。どうぞ。今野六先生の京太郎先生のプレミアムサイン会開催しております。ペンネーム京太郎先生のプレミアムサイン会開催をしております。いらっしゃいませ。ね。あ、先生。はい。なんかお子さんが。はい。こんにちは。どうしたの僕？ドラえもん書いてほしいの？先生。断れよ。断れ、そんなの。そういうことは100万部言ってから何でもするよ。ね。丸書いてちょん。丸書いてちょん。直接読者の方。ありがとうございます。Aduh susah banget sih karena kanji sendiri tuh jumlahnya sangat banyak teman-teman. Bukan ratusan, bahkan jumlahnya ada ribuan. Anissa, yuk sikat gigi. Pasta gigi baru ya? Bedanya apa, Ma? Sini, Mama ceritain. Ada kekuatan di dalam Pepsodent Procare baru ini. Saat kamu sikat gigi, pasukan kuat datang untuk melindungi mulut kamu. Mereka punya kekuatan. Iya, kekuatan 1 triliun ion aktif melindungi mulut kamu 24/7. Jadi mulut kamu terjaga dari bakteri jahat. Yuk kita lawan yang jahat. Pepsodent Procare baru. Sunlight baru ya sayang, buset tumpet-tumpet. Sunlight lebih kental ya sayang, buset tumpet-tumpet. Piring bersih
saya sayang Buset dompet-dompet. Kalian harus menghafal atau menguasai kanji. Dimana nih kanji ini sendiri tuh bagi sebagian orang yang belajar tuh katanya aduh susah banget sih. Karena kanji sendiri tuh jumlahnya sangat banyak teman-teman. Bukan ratusan, bahkan jumlahnya ada ribuan. Minum yang dingin kali ya. Kopi putih freeze dulu. Sukur. Have a good day with Baby Monster. Ini untuk kamu, yang rumahnya berantakan lagi, tapi nggak emosi. Aqua, dengan kandungan mineral alami dari pegunungan terpilih, airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu. Kebanyakan gak ya? Masak pakai garam cuma asin yang terasa. Kecap asin bango baru jawabannya. Bikin rasa kecap asin bango baru asin legend. Anissa, yuk sikat gigi. Pasta gigi baru ya? Bedanya apa, Ma? Sini, Mama ceritain. Ada kekuatan di dalam Pepsodent Pro Care baru ini. Saat kamu sikat gigi, pasukan kuat datang untuk melindungi mulut kamu. Mereka punya kekuatan. Iya, kekuatan 1 triliun ion aktif melindungi mulut kamu 24/7. Jadi mulut kamu terjaga dari bakteri jahat. Yuk kita lawan yang jahat. Pepsodent Pro Care baru. Anissa, yuk sikat gigi. Pasta gigi baru ya? Bedanya apa, Ma? Sini, Mama ceritain. Ada kekuatan di dalam Pepsodent Pro Care baru ini. Saat kamu sikat gigi, pasukan kuat datang untuk melindungi mulut kamu. Mereka punya kekuatan. Iya, kekuatan 1 triliun ion aktif melindungi mulut kamu 24/7. Jadi mulut kamu terjaga dari bakteri jahat. Yuk kita lawan yang jahat. Pepsodent Pro Care baru. Ini untuk kamu, yang rumahnya berantakan lagi, tapi nggak emosi. Aqua, dengan kandungan mineral alami dari pegunungan terpilih, airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu. Sunlight baru ya sayang Buset dompet-dompet. Sunlight lebih kental ya sayang Buset dompet-dompet. Piring bersih kesat ya sayang Buset dompet-dompet. Minum yang dingin kali ya. Kopi putih freeze dulu. Sukur. Have a good day with Baby Monster. Kebanyakan gak ya? Masak pakai garam cuma asin yang terasa. Kecap asin bango baru jawabannya. Bikin rasa kecap asin bango baru asin legend. ありがとうございました。やっぱね、こう小さいうちから書物に親しんでいくっていうのはいったなんですか先生。なんでこんなことしなきゃいけないんだよ。先生も作家だったら暴力じゃなくてペンで戦いましょうよ。そういうことやないです先生そういうことやないんです。知ってるよ。例えなんですよ。なんで俺がドラえもん書かなきゃいけないんだよ。じゃあ先生言わせてもらいますけど、これが藤子不二雄だったら喜んでドラえもん書いてますよ。同感だよ。自らドラえもん書いてますよ。俺藤子不二雄じゃないだろ。なんですか自分は F であって A ではないみたいな。言ってねドラえもん書いてますけど服部君は書いてませんみたいなそんな感じ。えよ。知らねえよそんなの。何なんですか先生。藤子不二雄じゃねえっつってんだよ。そうですよ、先生と藤子不二雄は月とすっぽんですよ。帰る。ちょっと先生帰れよ。帰る場所もないでしょ。あるよ。どこに帰るんですか。家だよ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。わけわかんないですよ。何ですか先生、帰ってくださいよね。なんだよもう。お客さん今から来ますから、そこはこれ契約で夜9時までここでやんなきゃいけないんですよ。そこは頑張っていただかないと。あとどのくらい。今10時15分ですからあと10時間45分です。地獄だよ。ないです。冗談じゃねえよ。辛い時間っていうのはね、他に長く感じちゃうもんなんですよ。どういうつもりで言ってんの。いらっしゃいませ。なんだお前。何ですか先生。じゃあせめてさ、これトイレの紙のやつは断ろう。トイレの紙として来るやつは断ろう。でもね、これ腕残るのとケツ拭かれるのに使うんだったらこれどっちが売れ残る方だよ。どっちがマシか。売れ残る方に決まってんだろ。それは先生があくまで書く側だからですよ。私はやっぱ売る側として少しでも多くって利益を上げなければならないんで利す。益になんねえだろこのやり方は。何ですかその絶対自分だけは正しいみたいな感じ。お前だよ。自分が正義みたいな感じの言い方。それお前だよ。
それもお前だよ。先生、ちょっと今作品が売れないからって少し天狗になってんじゃないんですか？どうやってだよ。少しばかり天狗になってるんですか？本が売れないからどうやって天狗なんだよ。人に聞けばいいと思っては？すぐ人に聞くんだからそうやってもう場所変えろってマジで。場所は問題じゃない悪いんだよ場所が。いやいや本当にこの本が面白ければお客さん来るはずなんですどよ。ういうつもりだ。大丈夫ですから。何なんだお前さっきから。怒りがあるんだったらそれ全部作品につぎ込みましょう。先生も作家なんだ。おお、こりゃいい作品ができそうだね。ああ、これ先生ちょっと執筆中すみません。お客さん、はい、何ですか？サイン。あ、先生はサイン来ましたよ。はい、はい、本はもう買っちゃってるけどもサインだけしてほしい。書こう。書こう。ごめんなさい、ちょっとタレントじゃないんでちょっとそういうのはねせっかく一応買ってくれたんだもんね。すいません。あはい、すいません、すいません、はい、すいません、はい、トイレに紙がない先生、ありがとうございました。なかなか望み通りのお客さんってやっぱ現れていった。なんすか今何がいけなかったの？サインすればよかったじゃねえかよ。先生、タレントじゃないんですから自分を安売りしなきゃいけないと思俺ドラえもん書いてんだよ。う。自分を安くやっちゃいけないと思う。こっちはドラえもん書いてんだよ。ですから藤子中だったら喜ぶ。同感だよ。さっき藤子ドラえもん書いた時の許可とか取りましたっ取るわけねえだろ。け？ちょっと面倒くさいことになっちゃうかもしれないな、権利的に。ちょっと面倒くさいことになっちゃうかもしれない、小学生との間で。お前がめんどくせえよ。その辺の準備は私が全部やりますから。その辺の処理は私がめんどくせえよやるとして先生大丈夫。もうこれベンチ置いてくれじゃねえかよ。これよベンチ置いてくれいいんだよ。それじゃまるでこれがトイレットペーパーみたいじゃない。もはやそうだよ。トイレットペーパーと変わんないじゃないですそのものだよ。か。それはあくまで読者が決めることですからどういうつもりだ。大丈夫ですから。何なんだ。はい、何ですか？はい、新種クリバですか？こっちに聞いてください。お前がこ言えよ。っちに聞いてください。言えばいいだろう。先生、誰のサイン会だと思う？もはやサイン会じゃねえよ。サービスカウンターだよ。わかります。1でありますよ。1であります。あるなよ。ありますけども、先生、正直今何が不満で？全部だよ。はい、何ですか？新種クリバー。あそこに穴があるんでしょ？自分で見りゃ分かるでしょ？自分で調べなさいよ、もう。先生、私先生。感じ悪いよ。感じ悪いよ。お願いしますよ、本当。別の社員いなかったの？は？もっとマシな社員いなかったのかよ。他の社員がみんな来たくないっていうかしょうがなく私が来たんですよ。来たくなかった。みんなオリンピックで。知りたくなかった。先生、なんか水がなんかなんかお、何これ。水が。お、水。おいおいおい、トイレから水溢れてきてんじゃねえかよ。これやばい天井流れねえんだ。うわ、どんどん溢れてくる。まずいまずい。やばいってどうするマジで。先生、ちょっと真面目な相談なんですけど、これ次回作からちょっと紙質考えて。それどころじゃねえだろ。何言ってんだお前。やばい、びしょびしょだよこれ。先生、次回作からこの破りやすいようにちょっと切れ込みとかを言ってる場合じゃねえだろお前。よりその便利に備えたりした方が。うるせえよお前先生、前作の配管がちょっと決定しました。だからなんだよ。先生、ちょっとそれは気にかかるけどもお前。先生、その辺は勘弁していただあんたたちかい。こんな缶便器に流したの。こんなものは流れるわけないんだよ。汚い顔して死んじまいなよ。うわー、床中うんこだらけだよ。うんこうんこうんこうんこうんこ。うんこの国かここは。うんこでも食いながら片付けてしまえよ。7回はなんだ、うんこ売り場かよ。うんこほんと2人でうんこ食いながら片付けろ。ほらほら。はい。美味しそうですね。これまたうまい。はい。美味しそう。あったまる。あったまるね。さあ今ね、こいつか硬い人ってやりますから、はじめさんね。さあ行きましょう。言いますよ。さあ、ほら入りました。ほらね、どんどんね
しょうがない、料理なんだもん。料理だもん。ほら、世界で初めてね、ザリガニが茹でられていきます。うわ、一気に真っ赤になった。なんか撮影とかで使うレベルのハサミじゃないって言ってましたよ、お店の人が。もう、普通はもっと可愛いのとか使うんだって。これは危険だからこのサイズのハサミを撮影では使わないって言ってました。痛かったもん。そうでしょ。食用でしょ。食用なの。食用らしいですよ。なんかもういいんじゃないですか、さすがに。魚介類あんまり茹ですぎるとね、ちょっと風味が抜けちゃいますからね。魚介類って感じしない。魚介類、シーフード。あ、出ました、レッドロブスター。ほら出ましたね。だっちゃん、お、うわ、まんまだ。まんまですよ。あの頃のままのザリガニがそこにいます。赤くなっただけなんです。どうですかこれ。いいよ。ね。はい、いい匂い、ちょっと匂いが。ほら、いい匂い。あ、本当だ。ほら。あれね、カニ味噌っぽい匂い。いや、完全にカニ味噌ですよ、これは。これは美味しそう。ね。ね。はい。美味しそうですね。これまたうまい。身が締まってますね。やっぱり。やっぱ強かった。はい。いいよ。いいことない。はい、どうですか。うまい。美味しいんだよね、これ。悲しいかな、美味しいでしょ。さあ、ということでね、どんどん行きましょう。さあ、このさん、今から敵打ってあげますからね。いいよ。いきますよ。これはいいんだよ。いきますよ。よくもはじめさんをね、やろう。ほら見てくれ。うわ、美味しそう。いい匂い。いいですね、味噌の匂いがいいですよ。今ね、春になってザリガニがね、敵討ちと俺挟まれただけだぞ。活性化してきてますからね。さあ、はじめさん見てください。あのハサミですよ。ほら、ちょっとね、ほら、これだったのかな。ほらね、打ち取った。いいですね。いいですね、これ。匂いがよ。匂いがね。これマヨネーズ焼きにしましょう。焼くの。ちょっとこれをね、別の料理もね。やったことあるの。ないですか。これはもうザリガニ食べたいっていうね、ファンレター殺到しちゃうんじゃないか。さあ、ここでね、グリルしますね。人んちと思えないぐらい慣れてる。そうなんですよね。なんで何もかも場所を知ってんのかな、これちょっとわかんないけど。よく来る友達ん家なんでお世話になってるんで。さあ、これ何がいいですかね、やっぱね。人んちの冷蔵庫だよ。レモンでしょ。人んちの冷蔵庫だよ。いや、いいのこれ。これポン酢ね。ポン酢にね、見て、カニ味噌がありますから。トーマス店頭だよ。こっちのカニ味噌と比べてみるっていうね。カニ味噌と合うかもしれない。こういうのが勝手に食べていいの。人んちの勝手に食べていいの。いいんじゃないですか。さあ、わ、見てください、このいい感じ。これはね、すごい。そういうのあるね。食品写す時カメラさんの寄りの意気込みがすごいね。必要以上に寄るから我々にはあんま寄ってこないのに。これ美味しそうでしょ。これリアルにちょっと匂い嗅ぎ始めた。これいいでしょ。それっぽい。それっぽいでしょ。ねえ、食べたい。いや、食べたくない。半分だけですよ。いい。半分だけですからね。ちょっとお皿出して。それ知ってる。じゃあ僕ちょっと先にね、いただきますんで。いただきます。わあ、美味しそう。はい、いただきます。もう超美味しい。美味しい。これはいいわ。あげたくねえな。いいよ、食べな。好えきだったら。これはいいから。いや、せっかくですから、ここの尻尾のね、この赤い、ほら、伊勢海老のごとき。はい、はい、はい、はじめさんね、はい、はい、どう。美味しい。結局ね、結局美味しいんですから、ほら。必要以上に美味しいね。
予想埋まっちゃったでしょ。必要以上。味噌がね。これもちょっとおつゆいってみようかな。おつゆ。どうなんだおつおつゆにするんですよ。さっき煮たこのね汁が残ってますから、これを片手鍋に知ってんだよね、本当この場所をね。場所知ってるよね。これ沸騰してきましたから。そうじゃあここにちょっとこのおいしそうなね殻の部分を入れてですね、しばらくね結構長いこと煮込まれて、さあこれはいい色ですよ。ほら、あ、これやばいリアルに、あ、やばいこの匂い。もうちょっとはじめさん絶対美味しそうって言うから匂い嗅いでください。いい匂い。ね、さらにここにこのね、味噌を差し込んでいきましょう。なんかな、ちょっとね素早いかすために最初少なめでね。ああ、いい匂いだ、いい匂いね。日本の朝ごはんいいですね。はじめさん、日本の朝ごはん。日本の朝ごはんやっぱり味噌汁の匂いってそうでしょ。日本の朝ごはんのね、お母さんがね油揚げと大根で味噌汁作ってくれた。我が家はザリガニだよなんつってね。ああ、いい匂い、いい匂いですよ。味噌汁のいい匂いでしょ。いやいや、もうエビの伊勢エビのいい匂いですよ。ザリガニね。伊勢エビのね混ぜてますよ。ね、はいはいはいはいはいはい、いいですね。お、ほらほら、甘いほらほらほら、あ、美味しそう。はい、はじめさんの分。いやいいいよ。一応ね、これ美味しそうだから匂い嗅いで。じゃあ匂い嗅いでも美味しくないの？美味しくなさそうなの？美味しそう。ほら、はい、じゃあはじめさんいただきましょうかね。いただきますね。まずはこうさ、食べなこれってね。あ、うまい絶対美味しいって言うよ。絶対美味しいって言うよ。そう言われるとどうしていいのかな。絶対美味しい。美味しいもんだって本当に。美味しい。美味しいでしょこれ。あ、うまいわ。普通にこれね、回転寿司とかでこれぐらいのスープ出てきますよね。なんか今日のお椀みたいな感じ。粗鶏とね、カニ汁と。美味しそう。美味しそう。間違えちゃった。美味しそう。お前が食べてるの見て美味しそうなの。一緒のもの食べてる。明日ね、こっちの方大変じゃないですか。そういうせいもある。こっちの方来たんじゃないですか。強そう。勢力強そう。ね、初めての角度。明日は初めての角度いっちゃいますよこれ。いやー、美味しい。美味しかったですね。よかった。これはいいわ。あ、美味しい。こっちの身が止まんないね。止まんないね。DVD 買ってくれてありがとうございました。どうもありがとうございました。あ、美味しい。Ini Brutus. Dia adalah buaya air asin dan hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-50. Hidupnya yang luar biasa telah melihat pertempuran dan pembunuhan. Dia bahkan pernah memangsa manusia. Tapi mungkin lawan terhebatnya adalah saudaranya sendiri, Nero. Dua saudara kandung, persaingan ganas selama setengah abad, tapi hanya satu yang bisa menjadi bos buaya. Mari kembali ke 50 tahun silam di mana semuanya dimulai. Di ujung utara Australia, jauh di dalam taman nasional yang liar dan terpencil, Kakadu.
tanah purba yang indah, dan hewan prasejarah. Bagi Brutus, terkubur di sarang tanaman busuk, usianya dimulai. Brutus lahir dengan panjang 28 cm. 50 saudara kandungnya segera menyusul. Yang terakhir muncul adalah Nero. Ibu tangguh mereka telah mempertahankan sarangnya selama 85 hari. Namun mereka lebih membutuhkan perlindungannya selama beberapa bulan ke depan. Mereka akan muncul ke dunia yang berbahaya, di mana ukuran sangat penting. Setiap bagian sungai dikuasai oleh seekor pejantan besar yang agresif, bos buaya. Dia menyingkirkan, membunuh, dan bahkan memakan pesaingnya. Tapi sangat kontras, buaya keibuan seperti ibunya anak-anak adalah satu-satunya reptil di bumi yang menunjukkan perawatan orang tua. Dia dengan lembut menyembunyikan anaknya. Brutus dengan berani menantang demi kebebasan. Nero tetap menunggu. Pada usia 40 tahun, ibu sangat berpengalaman. Dia telah menghasilkan lebih dari 1000 telur dalam hidupnya. Bahkan dengan pengalamannya, tidak sampai 1 dari 500 ekor anaknya akan bertahan sampai tua. Tanpa dia, sebagian besar tidak akan bertahan. Buaya, kadal, dan ikan lain berkeliaran mencari mangsa kecil. Sehingga anak-anak berkumpul di air dangkal semalaman, di bawah pengawasan pengawal mereka. Ibu benar-benar tidur dengan satu mata terbuka saat sisi otaknya yang satunya beristirahat. Saat fajar pertama, Brutus keluar dari tubuh ibu yang sangat besar. Seperti kebanyakan reptil, dia perlu menghangatkan diri di bawah sinar matahari. Hebatnya, ibu telah mematikan sifat kanibalnya untuk memangsa reptil sekecil ini. Jadi bayinya yang baru lahir dan bayi buaya lainnya tidak menjadi makanannya. Anak-anak kini saling bertoleransi, tapi tidak bertahan lama. Persaingan seumur hidup antara Nero si pengintai dan Brutus si pemberani sudah memanas. Meskipun ibu mereka yang mengerikan ada di sisinya, tidak ada jaminan untuk bertahan hidup di sini. Ada pemangsa di mana-mana. Dalam kurang dari seminggu, 5 bayi telah menghilang akibat dimakan predator. Brutus dan Nero termasuk yang beruntung. Ibu melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi keluarga yang tersisa. Dia memburu ular pemangsa yang tertarik menuju sarangnya sebelum mereka sempat menyerang anak-anaknya. Didampingi oleh ibu mereka, anak-anak menuju perairan yang lebih aman.
Pada tahap ini, meninggalkan ibu sangatlah berisiko. Seekor buaya raksasa sedang mengawasi. Ini adalah sang ayah. Sepanjang lebih dari 5,2 meter dan berat setara 10 orang. Dia adalah bos buaya di sungai ini. Di sisi tubuhnya ada luka yang dalam akibat pertempuran brutal dengan lawan. Dia memiliki antibiotik alami dalam aliran darahnya dan akan pulih dengan cepat, bahkan di dalam genangan air. Anak-anak itu bisa menjadi seperti ini jika mereka beruntung. Ayah bahkan tidak mengenali anaknya sendiri. Dan segera, ibu mereka juga akan menjauhkan diri. Sudah 8 minggu sejak buaya bersaudara menetas dan sekarang masih musim hujan. Sungai-sungai telah memperluas tepiannya untuk menciptakan dataran banjir luas yang meliputi ratusan kilometer persegi. Terjadi ledakan kehidupan. Bagi buaya, ini adalah tanah dengan mangsa berlimpah. Kini panjangnya 38 cm. Brutus dan Nero meninggalkan perlindungan ibu mereka selamanya. Dan masing-masing berpencar. Dalam setahun setengah, kehidupan keluarga mereka hanyalah kenangan. Ibu telah berubah dari orang tua menjadi predator. Jika mereka bertemu dengannya lagi, mereka mungkin akan dimakannya. Brutus telah menetap di hutan bakau yang terlindungi, berisi makanan cepat saji. Cambukan cepat ekornya yang kuat membuatnya menjadi gerakan yang mematikan. Meskipun dia perlu berlatih. Setelah beberapa kali mencoba, Brutus menguasai gerakan khasnya. Bahkan di usia ini, dia adalah pemburu ganas. Namun usaha ini menghabiskan energi berharga. Nero menyukai lumpur, di mana dia menggunakan teknik berburunya yang licik. Membutuhkan lebih sedikit energi, dia membiarkan air surut membawa makanan kepadanya. Penantiannya membuahkan hasil, dan Nero mendapatkan kepiting. Tapi Brutus juga tumbuh dengan cepat. Semakin agresif dan dominan buaya, semakin banyak makanan yang mereka dapatkan dan semakin cepat mereka tumbuh. Brutus adalah penindas dan petarung. Dan hal itu membuatnya terlibat masalah besar. Di Sungai Kakadu, Brutus dan Nero bersaudara terpisah jauh. Dan panjang keduanya kini lebih dari 2,7 meter.
Brutus tumbuh dengan cepat dan kejam, terus mengintimidasi pesaingnya yang lebih lemah. Dia sudah memiliki temperamen seperti bos buaya meski berbeda ukuran. Lebih jauh ke hulu, Nero si pengintai berkonsentrasi pada mangsa yang muda. Karena ukuran sangat penting, seekor buaya memilih makan daripada memperjuangkan jalannya menuju status bos buaya, dan sepertinya ini adalah rencananya. Hidung sensitif Nero mengendus aroma daging mati. Ini adalah bangkai piton air, cocok untuk buaya yang tidak mencolok. Buaya yang lebih besar sangat ingin melahapnya. Jadi dia segera membuang barang bukti. Seperti semua buaya, Nero berdarah dingin. Jadi dia tidak perlu membakar kalori agar tetap hangat. 70% makanan yang dia konsumsi digunakan untuk pertumbuhan dan energi. Bagi manusia, hanya 4%. Dataran basah mengering. Buaya meninggalkan rawa yang mengering dan berkumpul di sungai. Kehadiran betina ini membuat para pejantan gelisah karena mereka bersaing untuk pasangan dan mempertahankan wilayah mereka. Pertarungan agresif bisa mematikan. Jadi buaya hanya bertarung sebagai upaya terakhir. Buaya yang terbesar membuka mulut mereka lebar-lebar, mengirimkan peringatan keras kepada lawan di sekitarnya. Nero memahami tanda itu. Dia terpaksa bermain petak umpet dengan buaya yang lebih besar. Bagi Nero, yang lebih suka mengintai daripada konflik, gesekan antara buaya ini adalah mimpi buruk. Dia berusaha keras untuk tidak menonjol. Tapi tersingkirkan dari tempat paling teduh dengan mangsa paling banyak. Beruntung bagi Nero, bersembunyi di bawah air adalah keahlian buaya. Saat dia tenggelam, dia memperlambat jantungnya hanya 5 denyut per menit. Membuatnya dapat bertahan di dalam air hingga 7 jam. Nero terus menjauh dari pejantan besar. Namun dia bertemu dengan lawan dari keluarganya. Ini saudaranya. Ini pertama kalinya Brutus dan Nero bertemu lagi setelah 15 tahun. Mereka kini saling tidak mengenal. Untuk menyelesaikan keadaan dengan damai, salah satu dari mereka perlu mendominasi. Brutus menamparkan kepalanya untuk menghasilkan suara percikan air. Ini peringatan. Nero tampaknya memahami itu, tapi kemudian mengitari kakaknya lagi. Sekarang Nero melakukan hal serupa.
Tapi Brutus terus mendekat. Bentrokan raksasa 4 meter ini tidak terhindarkan. Persaingan saudara di dataran basah Kakadu akan menjadi kekerasan. Brutus dan Nero saling mengitari dan menatap. Perkelahiannya sangat brutal. Jika tidak ada yang mundur, buaya akan bertarung sampai mati. Bahkan si penyerang pun rentan. Pertarungan berkepanjangan menyebabkan timbunan asam laktat yang bisa membunuh buaya sehat. Brutus menyerang lebih dulu. Nero mengangkat tubuh 4 meternya dari air untuk membuat dirinya terlihat lebih besar. Dia mengitari kakaknya lagi dan melengkungkan ekornya, menegangkan otot-otot di punggungnya untuk bersiap menyerang. Tapi Brutus tidak gentar. Dia terus memberikan tekanan. Akhirnya, Nero mengangkat kepalanya, sebuah tanda menyerah. Brutus harus memulihkan diri. Masih penuh adrenalin, dia naik ke tepian sungai dan berlari menuju buaya dominan sepanjang 5 meter. Brutus yang kurang ajar terdorong masuk ke sungai kembali. Dia beruntung bisa lolos secara utuh. Tapi ini bukan terakhir kalinya temperamennya yang berapi-api membuatnya terlihat dalam masalah. Lima tahun lagi telah berlalu. Panjang Nero kini 4,3 meter. Tapi dia masih bersembunyi dari para penindas. Ukurannya yang lebih besar telah meningkatkan nafsu makannya akan mangsa yang lebih besar. Dengan licik dan sabar, dia menguntit keluarga kecil babi liar. Seekor babi akan memenuhi kebutuhannya selama sebulan. Hanya mata, telinga, dan lubang hidung yang muncul ke permukaan saat dia mengintai mangsanya. Dia diam-diam mengambil posisi saat targetnya bergerak di tepi sungai. Lalu menunggu babi itu mendekatinya. Buaya tidak bisa mengunyah, jadi untuk mengoyak mangsanya, dia berputar. Balet mematikan ini adalah putaran maut yang terkenal. Jika pembunuhan Nero berlanjut, dia akan cukup besar untuk mengancam sebagian besar tetangganya di sungai. Hanya buaya yang terbesar dan paling kejam yang menguasai sungai Kakadu. Dengan panjang 4,3 meter lebih, Brutus muda lebih besar dari Nero. Dia seorang pejuang dan memiliki sikap, tapi bukan yang terbesar untuk menantang buaya terbesar. Setelah serangkaian kekalahan, dia harus mencari tempat dengan lebih sedikit perkelahian dan persediaan mangsa yang cukup. Dia menuju ke hilir.
Tapi buaya besar menjaga semua tempat terbaik. "16 kilometer kemudian, dia sampai di muara. Di sini, dia menyelam dan menunggu. Pemilihan waktunya harus sempurna. Pasang surut berubah. Inilah saatnya. Dia pergi keluar menuju laut terbuka. Dia menuju ke utara, ke Laut Arafura, lautan terbuka yang dihiasi pulau-pulau kecil. Dia menggunakan arus dan gelombang untuk tetap di jalurnya dan menghemat energi yang berharga. Jauh dari pantai, karakter yang baru ini menumpang pada arus yang sama. Tapi hidup di laut bukanlah pelayaran yang menyenangkan. Di rumah, airnya tawar atau payau. Sekarang dia terendam dalam air laut murni. Dia bertahan menggunakan kelenjar khusus di lidahnya untuk membuang kelebihan garam. Mengikuti arus lautan ini, dia menempuh jarak 320 km lebih dalam 25 hari. Setelah berminggu-minggu, Brutus mulai kehabisan energi. Jika dia tidak sampai ke tempat tujuan dan makanannya, tidak lama lagi dia bisa kelaparan. Setelah perjalanan laut yang jauh, akhirnya Brutus sampai di tempat tujuannya. Pulau Bathurst, lebih dari 320 km dari muara sungai yang dia tinggalkan beberapa minggu lalu. Tapi dia tidak sendiri. Puluhan buaya air asin tersebar di pantai. Segera, agenda pertemuan mereka terungkap. Ini adalah tempat bertelur penyu. Dan ratusan penyu berkumpul setiap tahun. Bagaimana buaya tahu cara menuju ke tempat terpencil ini masih menjadi misteri. Mereka mengesampingkan naluri teritorial saat mengatur posisi makan malam. Penyu ini memberi sentuhan akhir pada sarang telurnya dengan sirip belakangnya. Lalu mengeluarkan 50 telur. Sunlight baru ya sayang, buset tumpet-tumpet. Sunlight lebih kental ya sayang, buset tumpet-tumpet. Piring bersih kesat ya sayang, buset tumpet-tumpet. Kalian harus menghafal atau menguasai kanji. Dimana nih kanji ini sendiri tuh bagi sebagian orang yang belajar tuh katanya aduh susah banget sih. Karena kanji sendiri tuh jumlahnya sangat banyak teman-teman. Bukan ratusan, bahkan jumlahnya ada ribuan. Anissa, yuk sikat gigi. Pasta gigi baru ya? Bedanya apa, Ma? Sini, Mama ceritain. Ada kekuatan di dalam Pepsodent Procare baru ini. Saat kamu sikat gigi, pasukan kuat datang untuk melindungi mulut kamu. Mereka punya kekuatan. Iya, kekuatan 1 triliun ion aktif melindungi mulut kamu 24/7. Jadi mulut kamu terjaga dari bakteri jahat. Yuk kita lawan yang jahat. Pepsodent Procare baru. Minum yang dingin kali ya. Kopi putih freeze dulu. Seger. Have a good day with Baby Monster. Ini untuk kamu. Yang rumahnya berantakan lagi, tapi nggak emosi. Aqua, dengan kandungan mineral alami dari pegunungan terpilih, airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu. Kebanyakan gak ya? Masak pakai garam cuma asin yang terasa. Kecap asin bango baru jawabannya. Bikin rasa. Kecap asin bango baru asin legend.
Anissa, yuk sikat gigi. Pasta gigi baru ya? Bedanya apa, Ma? Sini, Mama ceritain. Ada kekuatan di dalam Pepsodent Pro Care baru ini. Saat kamu sikat gigi, pasukan kuat datang untuk melindungi mulut kamu. Mereka punya kekuatan. Iya, kekuatan 1 triliun ion aktif melindungi mulut kamu 24/7. Jadi mulut kamu terjaga dari bakteri jahat. Yuk kita lawan yang jahat. Pepsodent Pro Care baru. Anissa, yuk sikat gigi. Pasta gigi baru ya? Bedanya apa, Ma? Sini, Mama ceritain. Ada kekuatan di dalam Pepsodent Pro Care baru ini. Saat kamu sikat gigi, pasukan kuat datang untuk